seperti orang yang berwukuf di Masjid Namiroh. Padahal Masjid Namiroh itu bukan termasuk Arafah, bukan termasuk tanah haram. Sedangkan puncak pelaksanaan haji yang dimotori secara resmi oleh kerajaan Saudi, khutbah Arafahnya itu di Masjid Namiroh, terpusat di Masjid Namiroh. Padahal Masjid Namiroh itu bukan termasuk Arafah. Bapak Ibu sekalian, wukuf di Arafah itu ialah puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah wukuf di Arafah. Sehingga jika ada jamaah haji yang tidak mengikuti wukuf di Arafah, maka dapat dipastikan hajinya tidak sah. Setiap orang yang tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Pertama, karena itu rukun. Yang kedua, esensi dari ibadah haji ialah wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu adalah miniatur atau simulasi dari alam mahsyar nanti. Kita di alam mahsyar akan dikumpulkan dengan miliaran orang, dari mulai orang pertama sampai orang terakhir, dari mulai Nabi Adam sampai nanti orang terakhir, dikumpulkan di tempat yang sama dengan suasana yang sama. Maka disimulasikan, digambarkan di padang Arafah. Maka haji itu puncaknya adalah Arafah. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari Arafah, dari kejadian wukuf di Arafah. Bapak Ibu sekalian, wukuf itu secara etimologi, arti secara bahasa umum, artinya itu berdiam atau berhenti. Itu wukuf. Stop, itu wukuf artinya. Namun secara terminologi yang dimaksud wukuf itu ialah hadir di Arafah sesaat atau lebih pada waktu yang telah ditentukan dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan terjaga ataupun tidur, baik duduk, berdiri maupun berjalan. Jadi ada perbedaan arti, ada perbedaan makna dari etimologi dan terminologi. Kalau etimologi, setiap kita berhenti itu namanya wukuf. Setiap kita diam itu namanya wukuf. Nah, namun menurut terminologi mah khusus penyelenggaraan haji, yakni hadirnya kita, keberadaan kita, diamnya kita di satu tempat yang bernama Arafah dalam waktu yang telah ditentukan, dalam keadaan terjaga ataupun tidur, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan duduk, tiduran, berdiri ataupun berjalan. Yang penting kita berada di Arafah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui pembagian wukuf. Wukuf itu ada tiga. Yang pertama wukuf makani, yang kedua wukuf zamani, yang ketiga wukuf qalbi. Wukuf makani ialah wukuf yang berbatas tempat. Artinya prasyarat untuk wukuf ialah jika kita diam di tempat tersebut. Apa? yakni khusus di Arafah. Tidak sah seseorang wukuf selain wukuf di Arafah. Itu satu. Jadi ini berdasarkan teritorial. Tidak sah orang berdiri jika selain di wukuf, diam selain di Arafah, mohon maaf. Diam selain di Arafah. Karena ini teritorial, maka tentu saja terbatas. Oleh karena terbatas, maka pemerintah Saudi mengatur kuota untuk seluruh negara, baik itu negara muslim ataupun negara non muslim, karena daya tampungnya terbatas. Bisa saja Saudi membuka sebanyak-banyaknya dengan bebas setiap orang yang berkunjung ke negaranya tanpa dibatasi. Akan tetapi karena ini ibadah,
harus ada ketertiban. Keselamatan jiwa dan nyawa jamaah menjadi prioritas. Yang paling penting, sah dan tidaknya jamaah menjadi tanggung jawab dari pemerintah Saudi. Maka diaturlah yang namanya kuota haji. Kalau umroh tidak ada kuota nggak apa-apa. Yang penting selama Masjidil Haram cukup menampungnya, ya selesai. Karena orang tawaf itu selalu bergantian, tidak serempak dalam waktu yang sama. Berbeda dengan wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah, seluruh jamaah haji harus hadir di Arafah di tempat itu, sedangkan tempat terbatas. Gitu ya. Nah, itu wukuf makani. Yang kedua, wukuf zamani, yakni batasan waktu. Kapan waktunya? Yakni dari mulai zawal, lengser nanon, ngageser na matahari. Simpelnya waktu duhur. Matahari di tengah-tengah bergeser sedikit, itu waktu zawal. Tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumu Arafah, hari Arafah pada tanggal 9. Kalau tanggal 8 Yaumut Tarwiyah. Kalau tanggal 9 Yaumu Arafah. Kalau tanggal 10 Yaumun Nahar, hari raya kurban. Nah, wukuf di Arafah itu dibatasi khusus pada tanggal 9. Dimulai startnya itu dari duhur sampai terbit fajar tanggal 10-nya. Jadi bisa bermalam. Yang penting setiap orang yang hadir dari rentang waktu itu maka sah wukufnya. Dari mulai kapan? Dari mulai zuhur sampai menjelang subuh, bermalam sah. Gitu. Itu untuk waktu wukuf di Arafah. Berarti selain dari situ, misalkan kita datang tanggal 8 malam tanggal 9, kemudian sebelum duhur tanggal 9 kita sudah keluar menuju Muzdalifah, maka tidak sah. Karena wukuf dimulainya kapan? Duhur. Nah, dimulai duhur ditandai dengan adzan duhur, kemudian melaksanakan sholat jamak takdim dan qashar asar beserta duhur. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah Arafah. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Yang ketiga, Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya menambahkan bahwa pembagian wukuf itu ada yang ketiga, yakni wukuf qalbi. Tidak cukup orang hadir saja secara fisik di Arafah pada waktu tersebut, akan tetapi hatinya tidak hadir di situ. Karena esensi dari wukuf di Arafah itu ialah perenungan, kehadiran hati kita bahwa pada saat itu kita sangat dekat dengan Allah. Pada tanggal 9 itu Allah membanggakan para jamaah haji kepada para malaikat. Wahai para malaikat, lihatlah hambaku yang sedang berkumpul di satu tempat yang bernama Arafah. Mereka adalah orang-orang pilihan dari tiap negaranya, dari tiap kelompoknya, dari tiap sukunya, dan dari berbagai usia, berbagai background pekerjaan, berbagai background latar belakang, semua kumpul di sana yang bernama Arafah. Allah membanggakan itu kepada malaikat. Sehingga kata Allah, siapapun yang berdoa pada saat itu niscaya akan aku kabulkan. Permohonannya akan aku kabulkan. Permintaannya tidak ada satupun permintaan yang tidak aku kabulkan. Hukum di apa? Kita dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Makanya disebut puncak haji. Nah, kata Imam Ghazali, orang yang tidak menghadirkan hatinya. Ada cara menghadirkan hati kumaha? Dengan cara membaca bacaan kalimah thayyibah, zikir, qiraah, istighfar di tempat tersebut, maka orang tersebut sia-sia. Sah hajinya hanya sebatas haji duniawi saja, dunia aja, Pak Haji, Ibu Haji. Akan tetapi secara ukhrawi dia belum berhaji, tidak termasuk orang yang Allah banggakan kepada para malaikat. Maka menjadi syarat
menurut Imam Ghazali bahwa wukuf di Arafah harus ada kolbi, rukun kolbinya. Jadi makani, zamani, kolbi secara keseluruhan harus hadir, harus terlaksana. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, syarat sah wukuf. Syarat sah wukuf itu yang pertama, hadir di wilayah Arafah pada waktunya. Tentu ini menjelaskan terkait apa tadi? Wukuf makani dan wukuf zamani. Hadir di Arafah, wukuf apa? Makani, pada waktunya, yakni dari lohor zuhur tanggal 9 sampai menjelang subuh, sebelum subuh tanggal 10. Wukuf zamani, itu yang pertama, syarat sahnya. Yang kedua, orang yang melakukan wukuf ialah ahli ibadah. Ahli ibadah itu orang yang memang pantas, orang yang memang masuk dalam kriteria ibadah. Apa saja? Yang pertama, orang muslim. Orang kafir itu bukan ahli ibadah. Sakumaha getolna ibadah tidak akan diterima karena non muslim. Kalau muslim itu termasuk ahli ibadah. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, berakal, bukan orang yang pingsan atau punya gangguan jiwa. Jadi ahli ibadah teh minimal terpenuhinya 3 hal ini. Yang pertama, muslim. 2, tamyiz. 3, akil, berakal. Nah, dalam konteks berakal ini diperjelas, pertama, bukan orang yang hilang kesadaran karena penyakit, karena koma, dan orang yang hilang kesadaran karena gila, bukan. Tapi kalau orang yang hilang kesadaran karena tidur, maka itu bukan termasuk orang yang tidak berakal. Tidur mah deuna naon. Sehingga orang yang wukuf di Arafah dibebaskan mau jalan-jalan, mau diam, mau tidur. Yang penting pada saat itu dia berada di Arafah. Saking pentingnya wukuf di Arafah, karena menjadi rukun haji dan puncak haji, orang sakit, sesakit apapun gitunya, dia akan dibawa ke Arafah yang disebut dengan program safari wukuf. Selama tidak terlalu masuk dalam kategori parah gitunya, dibawa dari rumah sakit pakai ambulan. Ada ambulan satuan, ada ambulan anu sageung bus. Jadi kayak klinik berjalan. Di dalamnya ada sekitar 10 orang atau 5 orang yang sedang sakit, dibawa ke Arafah. Didiamkan sebentar di Arafah, kemudian berangkat lagi ke rumah sakit. Saking pentingnya wukuf di Arafah. Nah, bagi orang yang kehilangan kesadaran dikarenakan karena bukan tidur, tapi karena memang penyakit, jadi hilang kesadaran karena apa namanya, koma. Karena di sana itu kan tempatnya panas. Kalau musim dingin lumayan dingin. Kalau musim biasa sekarang itu musim panas. Nah, panas di sana teuleum-euleum, beda jeung panas di urang. Saking ku panas, Bapak Ibu sekalian tidak bisa nelpon lama-lama. Nyimpen HP panas sampai HP teu bisa hurung, gak bisa nyala HP saking panas. Kabayang banyak orang anu drop, apalagi para lansia gitu, karena memang kondisinya tidak ideal seperti di kita. Di urang mah sehari semalam Bapak Ibu sekalian tinggal di sini agar betah, aya cikopi gitu ya, aya snack, kajaban kosong, ke masjid tempat tinggal gampil. Di sana kan tidak seperti ini, di bawah tenda. Yang namanya tenda walaupun di AC tetap panas kan tenda. Jadi tidak ideal. Nah, banyak orang yang sakit, akhirnya drop, hilang kesadaran. Maka disitulah gunanya apa? Gunanya niat istirot yang kemarin saya terangkan. Bersyarat, sehingga dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kemudian ditangani oleh dokter. Kalau laki-laki dipakai baju biasa, gak apa-apa karena sudah tahallul. Dengan tidak sadarnya dia berarti langsung tahallul secara otomatis. Nah, berarti belum berhaji, gitu aja.
hukum hajinya jadi tidak sampai selesai, belum melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi itunya. Yang kedua adalah ahli ibadah, memenuhi 3 kriteria: muslim, tamyiz, dan berakal. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengetahui tentang sunat-sunat wukuf di Arafah. Sunat-sunat wukuf di Arafah itu yang pertama, ini sunat nih. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Sunatnya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian teh selalu berada dalam kesucian. Jika batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Sunatnya. Jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Nah, ini mah sunat. Karena untuk wudhu dan kamar mandi lumayan antri juga. Germah tukang prat prot, diuk mengesan duduk sakedap brot. Ku jaman doi, wah akhirnya mondar mandir, habis waktu kajaban. Gak usah. Jadi hal sunat mah tidak perlu dipaksakan. Cuman jika memungkinkan bagus untuk dilaksanakan. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat itu hukumnya sunat jika ditendanya sendiri. Jika ditendanya banyakan seperti kita ya wajib. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang lupa, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu karena merasa di sana itu sudah dekat, sakamar wae, akrab, asalnya tidak kenal karena sering manasik dan tinggal di sananya itu antar ibu-ibunya satu kamar, sehingga menganggap si bapaknya teh asa dulur kasih bapakna oke. Gitu, sok lupa bobolek lakan. Ya, apalagi tiduran ibu-ibu bobolek lakan. Kamana meni. Pamengket komodei, pamengket mah aduh eta mah tidak ada safety na pisan. Ya. Bahaya. Jadi intinya menutup aurat hukumnya sunat jika hanya sendiri di kamar di tenda itu. Jika seperti sekarang kondisinya di tenda itu berdasarkan rombongan, berdasarkan regu, berdasarkan kloter, maka menjadi keniscayaan, menjadi wajib hukumnya menutup aurat, senantiasa menutup aurat. Rambut harus terlindungi. Ping-ping bitis lah anu asa itu teh. Kadang-kadang kan kaki iya di kos kaki, tapi luhureun kos kaki bitis nyenglet. Ibu-ibu kadang sok ngeh wayahna. Wajib menutup aurat. Aurat mana? Aurat tentu saja aurat sholat, ya. Karena kalau aurat di luar sholat kan seluruh badan. Kalau untuk sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah aurat yang itu. Karena kalau aurat yang di luar sholat akhirnya kita didenda karena melanggar paharaman untuk ihram. Selanjutnya sunat ihram, menghadap kiblat. Jadi kita duduk di sana akan diatur menghadap kiblat. Pakai matrasnya. Pakai matras menghadap kiblat supaya pas kita sholat juga tinggal berdiri gitu. Yang kemudian sunat hukumnya sholat duhur dan asar itu dijama takdim serta dikosor, hukumnya sunat. Dalam artian jika kita melaksanakan sholat duhur dan asarnya secara normal tidak apa-apa. Cuman sunatnya yang Nabi Muhammad lakukan ialah menjama takdim serta mengkosor 2 rakaat. Kemudian selanjutnya sunat menghusukan hati kita dengan tawadu dan tadarruk serta menjauhi perbuatan yang tercela. Tentu saja selama di sana kita harus mengontrol karena masuk dalam nusuk. Dalam pelaksanaan ibadah haji, la rofasa wala fusuqo wala jidala. Entong berkata kotor, berkata kasar, mencela, berbantah-bantahan biasa. Orang Indonesia itu setelah reformasi sok resep debat. Komo dalam hal politik mah ayeuna masalah gas anu langka gitunya karena ada kebijakan baru. Dari mulai riungan resmi sampai riungan di warung eta ngobrolkeun tentang eta, berdebat. Aya anu pro, aya anu kontra. Saya setuju kebijakan pemerintah seperti ini menertibkan.
LPG supaya tidak sembarang cekil eta mah ngahesekeun rakyat we debat. Nah, jangan sampai kebiasaan berdebat kita terbawa dalam pelaksanaan ibadah haji. Ingat, la rofasa wala fusuqa wala jidala. Selanjutnya memperbanyak membaca talbiyah, istighfar, zikir, doa, tasbih, tahlil, tahmid, qiraah Al-Qur'an, sholawat, apapun bacaannya. Di buku manasik ada kan bacaan eta panjang, silahkan. Itu mau cukup. Panjang soteh pas dibaca sekarang. Pas dibaca nanti mah tidak cukup. Makanya setiap orang suka membawa aurat masing-masing, yang dari gurunya, yang biasa dari rumahnya. Ada yang membaca membawa situ duror, berjanji, dalail, apa aja semua boleh. Bacaan-bacaan yang baik selama di sana, nonton koran, terpenting. Kemudian selanjutnya mengangkat kedua tangan dikala sedang berdoa, akan tetapi kedua tangannya jangan melewati kepala. Sunat, ya hukumna pas ngadoa teh ngangkat tangan. Allahumma ja'alna hajjan mabruro wa sya'yan mashkuro wa dzanban maghfura dan seterusnya. Tapi si tangannya jangan sampai melewati kepala, jangan berlebihan. Kadang diurang saking kuhusuk, saking kuhoyong, ya Allah, itu dari mana syariatnya? Enggak ada. Tetap berdoa mah segini, Nabi Muhammad. Doa penting atau doa tidak penting, tetap berdoa mah segini, tidak melewati kepala. Karena kita suka berlebihan, suka memakai intonasi serta ekspresi yang berlebihan. Berdoa biasa kieu, ari doa penting, ya Allah. Duh kau ninggal oke kamera kaluhur ka langit, ya Allah, gitu. Jangan berlebihan tatkala berdoa ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, memperbanyak amal kebaikan dan sedekah. Nah, entong kopet selama di sana teh sedang hukum di Arafah teh, ieu mah mekal tuangeut selumputan belawak. Ya, hal yang tidak begitu penting kelihatannya, padahal menjadi penting tatkala itu dilaksanakan dalam ibadah haji. Kemudian tidak berada di tempat yang terhalangi kontak langsung dengan matahari, ini sunatnya jika memungkinkan. Karena ini miniatur padang mahsyar gitu ya, maka di padang mahsyar teh si matahari itu sangat dekat dengan kepala kita, panas teh karaos gitu ya. Nah, usahakan selama di Arafah kita tidak memakai tenda jika memungkinkan. Untuk sekarang tidak memungkinkan, karena semua sudah diatur untuk ketertiban, sudah diatur tiap negara, tiap daerah itu tendanya sudah ada. Kemudian tetap berada di Arafah dan tidak meninggalkan wilayah Arafah sebelum terbenam matahari. Jadi setelah duhur, walaupun hanya sebentar saja kita berada di sana setelah duhur, kemudian bisa kita meninggalkan, itu sah. Akan tetapi sunnatnya kita jangan bergerak dulu dari Arafah sebelum matahari terbenam. Jadi di tempat maghrib, sholat maghrib usahakan di mana? Di Arafah. Dan insya Allah baru setelah maghrib Bapak Ibu sekalian akan diangkut ke Muzdalifah. Kemudian hal sunat yang terakhir ialah menempati atau berdiri di tempat hukumnya Rasulullah SAW, yaitu pada batu bata besar di sekitar Jabal Rahmah. Rasul seorang yang melaksanakan ibadah haji sekarang jutaan. Jika semua orang jutaan itu berebut di satu tempat itu, kumaha kaya anak-anak, madakna ini sunat ya. Sehingga banyak orang terutama dari jamaah haji yang tidak terdaftar, tidak terorganisir, jamaah haji backpacker, itu wukufnya itu suka di Jabal Rahmah, calik dina batunya roco duika. Si Jabal Rahmah, si gunung kecil itu terlihat putih sama manusia gitunya, suka di TV terlihat. Jadi biasanya itu jamaah yang tidak mempunyai tenda, tidak mempunyai tempat, tidak terorganisir oleh negara, jamaah yang backpacker biasanya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini 5 kesalahan jamaah haji yang sering dilakukan ketika wukuf. Pertama, menganggap tiang puncak Jabal Rahmah itu mustajab. Salah katanya. Yang benar bagaimana? Yang benar seluruh Arafah itu mustajab. Di mana wae doanya itu mustajab.
Seluruh padang Arafah itu mustajab. Bukan hanya apa? Bukan hanya tiang Jabal Rahmah. Kan di Jabal Rahmah itu ada tiang, simbol, monumen pertemuan Bapak kita dan Ibu kita. Bapak Adam dan Ibu Hawa dulu di Jabal Rahmah. Sekarang dibangun monumennya berupa tiang. Tak orang menyangka kudu ngadong ate didinya. Kadang-kadang di situ curah coret dan sebagainya. Yang kedua itu dilarang. Jangankan curah coret di tiang Jabal Rahmah, curah coret gedung sate atau di jalan masuknya vandalisme nya. Vandalisme dilarang nggak? Dilarang, nggak boleh. Nah, banyak jamaah yang percaya jika menulis nama-nama nyoret nyoret spidol, nulis nanti hang teh si Anu bin Anu itu memanggil orang-orang, malahan orang yang kangen kita belum pernah bertemu atau Nabi sudah lama tidak bertemu ditulis di situ maka akan bertemu misalkan. Nah itu keyakinan yang salah. Curah coret mah teu kengeng. Dicet ke pemerintah Saudi kurang dicoretan. Dicet deui coretan. Vandalisme itu nggak boleh ya. Cukup kita berdoa di dalam hati, ya Allah mudah-mudahan pun anak sing tiasa angkat ka dieu kitu tekerah diserat nami putrana. Punya anak 10 ditulis semuanya 10. Karena cek petugas Saudi teh kartu keluarga pindah ka dieu. Kemudian hanya berdoa ketika bersama di tenda, salah juga karena semua waktu wukuf itu adalah mustajab. Jangan khawatir dimanapun di daerah Arafah, kemudian kapanpun waktunya, selama itu waktu wukuf maka itu adalah waktu mustajab. Kemudian tidak di dalam batas Arafah. Jadi salah satu contohnya ini seperti orang yang berwukuf di Masjid Namiroh. Padahal Masjid Namiroh itu bukan termasuk Arafah, bukan termasuk tanah haram. Sedangkan puncak pelaksanaan haji yang dimotori secara resmi oleh kerajaan Saudi, khutbah Arafahnya itu di Masjid Namiroh, terpusat di Masjid Namiroh. Padahal Masjid Namiroh itu bukan termasuk Arafah. Dulu ada sebagian Masjid Namiroh termasuk Arafah. Karena perluasan akhirnya ngaluas nanti ke mana? Ke tanah halalnya, bukan Arafahnya. Sehingga di Masjid Namiroh itu ada batas. Oleh askar itu suka diusir orang-orang yang berdiam di luar Arafah, disuruh ke belah itu. Malik Arafah tuh geser. Akan tetapi karena pergeserannya itu karena tempatnya terbatas, tidak semua orang sempat bergeser ke sana gitu. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa Masjid Namiroh itu termasuk Arafah karena menjadi simbol Arafah itu Masjid Namiroh. Jika Bapak Ibu sekalian mengklik atau searching di Google Arafah, maka yang akan muncul itu simbolnya dua. Yang pertama Jabal Rahmah, tiang Jabal Rahmah. Yang kedua Masjid Namiroh. Padahal Namiroh bukan termasuk Arafah. Ada batasnya, pelangnya. Hantu Arafah di situ ada pelangnya. Nah, kemudian yang terakhir yang sering dilakukan oleh jamaah haji Indonesia itu ialah membuang foto di Arafahnya. Tadi menulis imam foto tempel-tempelkeun asa aneh gitu ya. Nah, tekengeng lah. Hal-hal konyol seperti itu dilarang ya, jangan sampai terjadi. Bapak Ibu sekalian, nah kita akan memasuki tata cara wukuf di Arafah. Ini mah review. Pertama pada tanggal 8 kita akan melakukan niat di hotel. Setelah tanggal 8 nih, 8 siang. Kemudian dari hotel kita melaksanakan pasunatan untuk orang yang berihram, dari mulai mandi sampai motong kuku sampai seluruhnya, diakhiri dengan sholat sunat ihram. Kemudian dilanjutkan kita naik bis. Di dalam bis kita membaca talbiyah sambil menunggu sampai di Arafah. Nah, di dalam perjalanan kita akan melihat dari kejauhan Jabal Rahmah. Ada doanya. Tatkala kita melihat Jabal Rahmah, baca doa itu. Di buku, nanti di buku yang kecil itu, buku kumpulan doa itu ada. Akan dipisahkan. Kenapa doa-doa tidak saya bacakan di sini? Untuk mempersingkat waktu. Karena kalau doa dibacakan, wah seberpisan gitu. Selanjutnya, memasuki wilayah Arafah pun sama. Ada doanya, baca di situ. Nah, kita akan turun dari bis, masuk ke tenda-tenda di Arafah ialah pada
malam tanggal 9 atau malam tanggal 8 malam 9, tanggal 8 malam 9 malamnya atau sorenya. Jadi paling cepat sorenya, paling lambat malamnya. Jadi dipastikan kita menginap satu malam itu di mana? Di Arafah sambil menunggu tanggal 9. Kita menginap di Arafah. Kemudian selama kita menunggu puncak haji pada duhur tanggal 9, kita bacaan naon, baca talbiyah dan tadilah bacaan-bacaan yang tadi. Pas waktu duhur kita mendengarkan khutbah Arafah, kemudian sholat jamaah takdim duhur asar, kemudian juga setelah itu dilanjutkan dengan musafahah. Dilanjutkan dengan musafahah, bermaaf-maafan di antara kita, bermaaf-maafan antara suami dan istri. Nah, terus gitu mah, mereka telepon ke keluarga di Indonesia sedih, Bapak Ibu sekalian, terus melaksanakan ibadah haji mah. Orang yang tentara gitu, jenderal oke, nutara ciri di Arafah nangis Pak, luar biasa suasananya. Nah, wanita yang sedang haid atau nifas boleh wukuf karena tidak disyaratkan suci dari hadas dan najis, hanya sunat saja. Jadi yang nifas, yang haid, yang berhalangan boleh wukuf.